Sumatera adalah raksasa dalam produksi ekonomi. Selama beberapa generasi, tambang terbuka dan perkebunan yang luas telah mendorong PDB regional secara masif, menghasilkan uang tunai dengan cepat, membangun jalan, dan menciptakan ribuan lapangan kerja. Dan kita harus objektif. Model ini berhasil dalam menghasilkan kekayaan secara instan. Model ini meningkatkan pendapatan pemerintah dan menciptakan mesin ekspor besar yang terhubung langsung ke perdagangan global. Namun ada kelemahan besar dalam cara kita menghitung kesuksesan ini. Buku besar ekonomi standar hanya mencatat apa yang diproduksi dan dijual. Mereka sama sekali mengabaikan apa yang terkuras, tercemar, atau terhapus secara permanen dalam proses tersebut. Ketika Anda hanya menghitung pendapatan dan mengabaikan hilangnya lapisan tanah atas, air bersih, dan keanekaragaman hayati, angka pertumbuhan regional yang tinggi dapat dengan mudah menutupi defisit tersembunyi yang sangat besar. Pembangunan tradisional seringkali memandang hutan tropis sebagai lahan kosong yang menunggu untuk dibuka atau gudang kayu sementara yang menunggu untuk diuangkan. Kita perlu melihat ekosistem ini dengan cara yang berbeda. Hutan yang masih berdiri sebenarnya adalah mesin manufaktur biologis yang sangat canggih. Hutan ini memiliki portofolio nilai yang kompleks, bertindak sebagai perpustakaan molekuler yang tak tergantikan yang penuh dengan senyawa kimia aktif, sumber daya genetik, dan bahan baku untuk farmasi masa depan. Menebang mesin biologis canggih itu hanya untuk menjual kayu mentahnya ibarat membakar laboratorium penelitian mutakhir untuk menjual batu batanya. Hal ini menjamin kerugian finansial jangka panjang yang besar. Untuk melihat biaya sebenarnya dari kehancuran ini, para ekonom menggunakan kerangka kerja yang disebut nilai kerugian universal. Metrik ini menghitung total modal ekosistem yang terhapus, termasuk kerusakan ekologis, dampak kesehatan, dan hilangnya opsi ekonomi di masa depan. Bagan ini menunjukkan model penilaian 700 juta rupiah per hektar, lebih dari 174 juta rupiah terkait langsung dengan hilangnya potensi farmasi alami dan bioprospeksi. Ketika diterapkan pada 13 juta hektar hutan Sumatera yang hilang, kewajiban tersembunyi tersebut mencapai angka yang mencengangkan, yaitu 9,1 kuadriliun rupiah. Angka tersebut tidak berarti seseorang mencuri uang tunai sebesar 9,1 kuadriliun. Angka itu merepresentasikan total kehancuran layanan ekosistem, modal kesehatan masyarakat, dan potensi ekonomi masa depan. Biaya yang mau tidak mau harus ditanggung oleh publik dan pemerintah melalui rehabilitasi dan hilangnya peluang. Keuntungan besar yang tercatat selama bertahun-tahun itu sebagian besar merupakan pinjaman berbunga tinggi yang diambil langsung dari generasi masa depan wilayah tersebut. Memperbaiki hal ini memerlukan peralihan ke ekonomi regeneratif. Ini adalah sistem keuangan yang dirancang secara eksplisit untuk menghasilkan pendapatan sekaligus secara aktif memulihkan modal alam yang menjadi tumpuannya. Alih-alih perkebunan komoditas tunggal, model ini mengandalkan agroforestry multistrata yang menghasilkan kopi, rempah-rempah, dan tanaman obat dari lanskap yang sama persis. Model ini membangun rantai pasokan sirkular, memprioritaskan ekspor kekayaan intelektual bernilai tinggi dan produk bioindustri daripada sekadar bahan mentah yang belum diolah. Kita tidak bisa begitu saja menutup semua industri ekstraktif yang ada dalam semalam. Melakukan hal itu akan menyebabkan pendapatan pajak anjlok dan memicu pengangguran serta ketidakstabilan sosial yang meluas. Transisi ini memerlukan kebijakan ekstraksi selektif. Setiap unit kekayaan yang tidak dapat diperbarui yang diambil dari dalam tanah harus diubah menjadi aset permanen yang setara atau lebih besar, seperti universitas baru, laboratorium teknologi, atau dana kekayaan negara antar generasi. Sebuah ekonomi hanya dapat bertahan dalam jangka panjang jika menggunakan ekstraksi secara ketat sebagai jembatan sementara untuk mendanai infrastruktur regeneratif yang permanen. Bagan ini menunjukkan dua model ekonomi selama kurun waktu 50 tahun. Model ekstraktif melonjak di awal, memberikan keuntungan tinggi dalam dekade pertama, tetapi turun drastis seiring menipisnya sumber daya. Garis regeneratif dimulai lebih lambat, memerlukan investasi di muka, tetapi pada akhirnya melampaui model lama dengan menghasilkan keuntungan majemuk yang tak terbatas lintas generasi. Agar transisi ini berhasil, struktur kepemilikan yang mendasarinya harus berubah. Masyarakat lokal harus memegang ekuitas, mengamankan hak milik, dan memiliki kekayaan intelektual, beralih dari sekadar buruh di konsesi besar-besaran menjadi pemangku kepentingan sejati atas kekayaan daerah mereka sendiri. Membangun kembali Sumatera berarti memperbaiki catatan pembukuan. Hal ini menuntut pengorbanan keuntungan sesaat yang merusak dari satu generasi demi sistem yang dibangun untuk menjamin kekayaan tak terbatas bagi semua generasi mendatang.